Semoga kehadiran kita semua di sini kehadiran yang diberkahi oleh Allah, menambah catatan amal baik kita, menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita sebab dikabulkannya doa kita, dan diperbaikinya diri kita dan keluarga dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan mengkaji surat Al-Mudatsir. Sebelumnya bagaimana kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Dari wajahnya kelihatan sehat-sehat. Kemudian jika ada keluarga atau diri kita yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan surat Al-Mudatsir ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma'izin yawmun 'asir 'alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda. Sampai situ kemarin ya. Sekarang wa mahadtu lahu tamhida summa yatma'u an azid kalla innahu kana li ayatina anida sa'urhiquhu sa'uda innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa abasa wa basar summa adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yusar in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar. Sampai sini. Jadi ayat yang ke 11 sampai ayat 26 itu bercerita Al-Quran tentang satu pribadi, satu orang kafir. Siapa namanya kemarin? Al-Walid bin Al-Mughirah, salah satu petinggi Quraisy, salah satu musuh Allah dan Rasulnya. Jadi ayat 11 sampai 26 bercerita tentang satu orang, yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah, baik, Al-Qurashi Al-Makhzumi. Baik. Pada ayat yang ke-13, 12, 13, 14 itu Allah mengungkapkan kekayaan yang dia miliki. Kekayaannya itu disebutkan di sini wa ja'altu lahu malan mamduda, yaitu harta yang berlimpah. Kemudian yang kedua wa banina syuhuda, anak laki-laki jumlahnya 12 orang atau 10 orang. Gagah-gagah anaknya. Kemudian wa mahadtu lahu tamhida. Baik. Apa makna wa mahadtu di situ? Jadi basattu lahu, saya lapangkan, basattu lahu, saya lapangkan baginya, bentangkan baginya. Saya bentangkan, lapangkan baginya, lahu baginya, tamhida selapang-lapangnya. Jadi ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwasanya dari dua nikmat yang diberikan sebelumnya itu, yaitu harta, malan mamduda, kemudian banina syuhuda, anak laki-laki yang ada 10 itu adalah kekayaan-kekayaan, standar kekayaan yang berlaku di Arab di zaman tersebut. Tapi kehidupan dia secara umum, kata Allah, wa mahadtu lahu tamhida. Ini lapangan dari Allah kehidupannya. Jadi hidupnya pas-pasan. Pasnya balik oto ada beti. Pas berangkat ada pesawat. Pasnya berangkat ada tiket balik pesawat. Itu hidupnya pas-pasan. Kalau saya pas beneran ini. Kalau saya pas beneran tuh. Ada tawaran oto balik oto pas dulu.
Kalau kita pas beneran ini, kalau dia pas-pasan. Itu makna wa mahada yumahidu, artinya menyediakan, melapangkan. Artinya semua keinginan dia dari segi duniawi ada pembantu. Kabarnya kononnya kalau makin kaya orang makin banyak yang membantu dia. Ya Bu ya. Tukang kebun surang lo, tukang foto surang lo, tukang asuh anak surang lo, tukang cuci baju surang lo, tukang gosok surang lo. Makin kaya orang makin banyak tukang. Jadi ungkapan wa mahadtu lahu tamhida, tamhida ini secara struktur bahasa Arab dia disebut dengan maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul yang sifatnya mutlak, maf'ul yang disebut maf'ul mutlak yang fungsinya itu untuk penegasan. Sebenar-benar dilapangkanlah kehidupannya gitu. Sebenarnya cukup kalau dikatakan wa mahadtu lahu sudah memadai, tapi ditambahkan dengan tamhid. Tamhida, maka kehidupannya memang serba lapang. Sekali lagi, lengkapnya fasilitas duniawi seseorang bukan indikator dia mulia di pandangan Allah. Buktinya Al-Walid bin Mughirah fasilitas hidupnya lengkap tetapi dia hina di mata Allah. Begitu juga orang yang terbatas fasilitasnya bukan berarti Allah sedang menghina dia. Boleh jadi itulah jalan Allah memuliakan. Jadi sekali lagi, ayat-ayat yang semacam ini Allah memberikan isyarat pada kita orang beriman, pada Rasulullah SAW, bahwasanya jangan terpana dengan apa yang dimiliki oleh musuh dari fasilitas-fasilitas. Jangan terpana dengan apa yang dimiliki oleh musuh-musuh Islam dari segala kehebatannya. Kalau kita petakan sekarang Ibu, antara negara non-muslim dengan negara Islam, rasa-rasanya kekuatan militer yang paling hebat itu adalah non-muslim. Rusia, Amerika, Tiongkok, China, Inggris, itu angkatan bersenjatanya luar biasa. Tetapi negara Islam lemah militer. Paling hebat itu Pakistan. Paling hebat Pakistan. Selebihnya kita di bawah. Indonesia ini pun bagus tapi masih di bawah. Jadi, dan itulah ujian para nabi dan rasul. Dulu ketika Nabi Samuel, tahu Nabi Samuel? Samuel kalau dalam ahlul kitab. Nama nabi itu namanya Samuel. Kalau lidah orang pepayahnya Wishin jadi Samuel. Nabi Samuel ini nabi Bani Israel yang datang setelah Yusha bin Nun, Nabi Yusha. Nabi Yusha bin Nun ini pemimpin Bani Israel setelah Nabi Harun. Nabi Harun setelah Nabi Musa. Jadi Nabi Musa meninggal ganti Nabi Harun. Nabi Harun meninggal ganti Nabi Yusha. Nabi Yusha meninggal ganti Nabi Samuel. Itu urutan. Tapi itu enggak dikenal ya. Ada dalam hadis, tidak dalam Quran. Nabi Samuel ini dia nabi, beliau nabi alaihissalam, tapi bukan panglima perang. Sehingga orang-orang Bani Israel meminta kepada Nabi Samuel untuk Allah kirim bagi mereka jenderal perang untuk menghadapi Nebukadnezar ketika itu, Raja Nebukadnezar yang menguasai Palestina waktu itu. Jadi diutuslah Tolut akhirnya kan. Tolut untuk melawan Jalut. Kemudian jumlah Bani Israel sedikit. Sementara Jalut itu badannya besar, tentaranya besar. Jadi kalau dilihat secara ukuran jumlah dan ukuran kekuatan, Bani Israel lemah. Tetapi dengan izin Allah menang. Waktu peristiwa pasukan bergajah, orang Mekah nggak punya apa-apa. Kemudian yang datang juga gajah besar-besar. Tapi bagi Allah, ketika perang Badar, jumlah kaum muslimin cuma 300-an orang, lawan ribuan orang. Menang tuh kaum Islam. Dan kebanyakan peperangan yang dialami oleh Nabi dan sahabat itu jumlahnya tidak seimbang. Karena dalam Quran dikatakan
kam apa tuh bunyinya? Kam min, betapa banyak apa tuh? Tentang jumlah pasukan ya yang banyak mengalahkan walabat ta'ifatan qalilatan, yang sedikit ya. Betapa banyak pasukan yang besar dikalahkan oleh pasukan yang kecil. Kenapa? Karena mereka bertauhid. Ditolong oleh Allah. Jadi persoalannya bukan berapa yang kita miliki, tetapi siapa yang membela kita. Itu persoalan. Persoalannya di depan dunia ini bukan persoalan apa yang kita punya, tapi di pihak mana kita berada. Nggak terbayang ini Bu. Ini ayat-ayat turun kepada Rasul. Apa? Jangan kita hadapi dari tempat ini. Nah iya itu juga. Jangan terpana dengan banyaknya koalisi. Jangan takut dengan berapa banyak naga. Paham Ibu ya? Jangan takut khawatir berapa banyak jumlah partai yang ada dalam itu. Ya. Tapi di pihak mana kita berada? Apakah kita niat menolong agama Allah atau tidak? Nah, selama kita di pihak yang hak, insya Allah kan dimenangkan oleh Allah. Bagaimanapun caranya. Ya. Bahkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, Allah sanggup memberikan apa-apa. Itu banyak kisah dalam Quran demikian. Fir'aun versus Bani Israel. Bani Israel nggak punya apa-apa. 600.000 orang Bani Israel kena setan sini ya. Tidak punya apa-apa, kebanyakan orang tua dan perempuan. Sementara Fir'aun dengan senjata lengkap. Inna lamudrakun, kita akan ketangkap ini wahai Musa. Depan laut, belakang Fir'aun, kiri kanan gunung. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Itu ayat tadi. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Itu serupa ayat itu ayat tadi. Betapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar. Baik. Bayangkan ini ayat turun kepada Rasulullah kita sallallahu alaihi wasallam dalam posisi minoritas. Umat Islam tidak sampai, mungkin jumlahnya 50 orang, tidak sampai segitu. Masih sedikit, dan yang masuk Islam itu kebanyakan orang-orang yang lemah. Sementara di hadapannya berhadapan dengan orang-orang yang secara keduniawian itu luar biasa. Kuat, secara nasab kuat, pengaruh kuat, lahan kuat, pertanian banyak. Ya. Itu ujian para sahabat dan kaum muslimin di awal-awal bersama para nabi dan rasul. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Nabi Isa miskin sekali. Ini kalau kita hidup di zaman Nabi, entahlah mana yang akan kita pilih. Ikut Abu Jahal, apa Muhammad, Abu Bakar, gitu kan? Ikut Musa atau Fir'aun. Musa nggak punya apa-apa, Fir'aun punya segala-galanya. Maka ayat yang semacam ini Bu menghibur orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun maupun sampai hari kiamat. Wa mahattu lahu tamhida. Hal ini kita dapati makna seperti ini dari kata wa mahattu. Tu-nya itu apa maksudnya? Tu itu kan aku. Aku yang ngasih dia kekayaan seperti itu. Atas izin saya dia bisa kaya demikian. Atas izin saya dia punya segala-galanya. Kalau Allah yang ngasih berarti Allah juga bisa nyabut dong. Oh, gitu maksudnya. Kalau Allah yang ngasih, Allah juga bisa mencabut dalam waktu sekejap. Tetapi kenapa Allah berikan sebagai apa? Istidraj. Penangguhan aja itu. Agar dia terlena dengan dunia. Annahul mal amahattu lahu tamhida. Baik. Jadi mahattu maknanya wasa'tu atau basattu. Saya lapangkan baginya kehidupan selapang-lapangnya. Baik. Kemudian ayat berikutnya apa lagi Bu? Hilang. Baik, kemudian di sini dikatakan
Wa yassartu lahu takalifal hayah, dan kami mudahkan bagi dia, salah satu makna wa mahattu lahu tamhida, kami mudahkan bagi dia takalifal hayah, berbagai keperluan hidup. Kalau listrik tidak memikirnya ada gitu Pak. Kalau pulsa tidak pusing dia. Minyak goreng habis, dialah langkalah minyak, dia ini banyak minyak. BBM-nya selalu Pertamax. Kalau perlu aftur. Nah begitulah segala fasilitas hidup dia punya. Ya. Kemudian summa yatma'u, kemudian fa kana fi Quraisy azizan mani'an. Dan tidak hanya fasilitas lapang dan mudah dalam kehidupannya, ada makna di sini disebutkan oleh sebagian mufassir, fa kana fi Quraisy azizan mani'an. Yang disebut dengan makna wa mahattu lahu tamhida tidak hanya fasilitas dunia yang mudah dan lengkap. Makna lainnya ialah dia memiliki kedudukan yang tinggi di sukunya. Ibaratnya nyo katu lah. Jadi kalau orang punya udahlah kayu, punya posisi tinggi, manga-manga pintu terbuka untuk dia. Setiap pintu terbuka bagi dia. Bangsawan. Salah satu maknanya. Wa sayyidan wa muta'an. Dan dia itu ditaati sama orang-orang. Disegani, katanya didengar. Ya. Jadi dia tipikal manusia yang langka. Konon kabarnya orang kaya tuh di dunia ini nggak lebih dari 2%. Orang yang punya penghasilan di rekeningnya itu 1 miliar itu cuma berapa persen? 5%. Jadi kalau ibu punya harta 1 M itu ibu termasuk orang yang langka. Ya. Orang kaya raya itu 1 M. Baik. Tapi kalau saldo kita di bawah 1 M berarti kita kebanyakan. Orang kebanyakan. Apalagi ATM-nya minta maaf terus. Nah, itu orang kebanyakan sekali. Mohon maaf saldo Anda tidak cukup, minta maaf. Oh, nelpon minta maaf lagi operator. Mohon maaf pulsa Anda sudah hidupnya penuh dengan meminta maaf ya. Menerima maaf terus. Kemudian ayat berikutnya, jadi terbayang kita sosok Al-Walid Ibu ya. Dia punya pangkat tinggi, nasabnya mulia, darah biru gitu orang. Kemudian dia punya segala fasilitas. Kuda, kebun, macam-macam dia punya. Anak laki-laki juga banyak. Ya. Ya ada pula orang kaya tapi anak-anak tuh. Nah, dia punya semua. Ada orang banyak anak tidak tuh. Nah ini semuanya enggak. Ada orang kaya raya tapi tidak menjabat. Ada pejabat tapi dia tidak kaya. Tapi jarang ya. Tapi dia punya semuanya. Al-Walid bin Mughirah. Makanya Al-Walid bin Mughirah ini punya gelar Al-Walid bin Al-Mughirah Ibn Al-Wahid Al-Makhzumi Al-Qurashi, dari suku Bani Makhzum. Makanya dia, karena dia punya segala-galanya, maka dia punya gelar, apa kemarin gelarnya? Raihanah Quraisy, kembangnya Quraisy. Kembangnya Quraisy, kembang desa dia. Tapi kembang desa dalam istilah Arab itu bukan perempuan, laki-laki. Apa istilahnya? Raihanah Quraisy. Raihanah itu kembang, sejenis bunga, tumbuhan yang harum baunya. Tidak tahu saya bahasa Indonesianya apa, Seminangnya boleh. Sejenis tanaman yang harum bunganya. Orang yang kayak gitu, yang semacam Walid ini disebut Raihanah. Rasanya banyak juga nama orang Raihanah ya. Itu di bahasa Arab. Raihanah. Raihan laki-laki, Raihanah perempuan. Jadi dijuluki Raihanah Quraisy, kembangnya orang bangsa Quraisy. Bukan karena kecantikan dia bukan cantik. Kalau di sini kembang desa biasanya cantik. Yang paling rancak di kampung tua itu sebagai kembang desa.
Jadi rebutan para pemuda. Kalau menikah akhirnya dia menikah milih satu pemuda, itu hari duka satu kampung. Nah, itu kalau kembang desa. Ini Royhanah Quraisy, kembangnya bangsa Quraisy, artinya dia orang primadona. Oh, segala yang orang inginkan dia punya. Ya. Lanjut. Dah punya segala macam itu, kemudian kata Allah, inilah sifat manusia yang belum mengenal agama. Summa yatma'u an azid. Oh. Kemudian kalimat summa yatma'u, dia berkeinginan keras, berkeinginan kuat, an azid, untuk aku menambahkan lagi. Artinya dia punya jiwa tamak serakah. Masih merasa kurang. Jadi jangan sangka bu ibu lah punya 3 toko ameh, ibu akan puas. Pasti ibu pengen yang kampel. Ibu udah punya mobil nih, Lexus, pasti pengen Lamborghini. Lampunya tuh segagah tuh Fortuner misalnya, Toyota ya. Pengen punya Lexus. Tahu bu Lexus? Sekelas sama Carry. Lexus. Lah punya Lexus. Alphard di bawah Lexus bu. Alphard di bawah Lexus bu. Nah, bukan lah. Lah punya Kijang ingin Alphard. Lah punya Alphard pengen Lexus. Lah punya Lexus juga pengen jo. Iya. Audi, BMW, Mercedes. Lah punya Mercedes pengen punya yang auto sport lah, sport car. Ya, itu seterusnya. Jangan kira ketika orang sudah menjabat kejabatan ini dia puas di situ, pengen naik lagi. Makanya kata Nabi kita, jika anak Adam punya selembah emas, dia pengen lembah yang kedua. Tidak akan berhenti dia mengatakan tambah, kecuali mulutnya sudah disumpal dengan tanah. Ya. Summa, kalimat summa di ayat ini, Bu, perhatikan. Summa ini menunjukkan bahwasanya lah sekian banyak nikmat tuh, karena kalimat summa itu kan dalam bahasa Arab disebut dengan huruf tarakhi, huruf yang menandakan adanya sebuah proses, sama dengan fa, cuman fa itu yang lebih singkat. Tarakhi summa ini lebih panjang. Lah sebanyak itu harta, kekayaan, fasilitas, tapi dia masih memiliki sifat toma. Toma itu dari bahasa Arab toma'u. Toma'a yatma'u. Nah, di sini pakai fi'il mudhari', menunjukkan dia selalu pengen haus. Merasa kurang. Summa yatma'u an azid. Maksudnya summa yatma'u aziyadah. Dia selalu pengen nambah terus. Kalau ini tipikal manusia yang tidak ada iman. Kalau orang sudah mengenal Islam dan iman, justru sebaliknya, harta yang dia miliki itu kalau bisa diimpak. Minimal dia syukur. Alhamdulillah, apa yang dia miliki dia syukuri. Baik, summa yatma'u an azid, summa ba'dal jahi wal izz was siyadah, setelah semua nikmat yang dia miliki, pangkat, kemuliaan, kemudian pemimpinan, lah 2 periode pengen nambah 3 periode itu. Ya. Lah lanjut sama dinasti. Itulah sifat. Fakana fi Quraisy azizan, mana tuh? Summa yatma'u an azid, summa ba'da hadzal 'atta' al-jazil yatma'u an azida lahu fi malihi wa waladihi wa qad kafara bi. Jadi kata mufassir, setelah dia memiliki segalanya, dia masih pengen. Kalimat toma dalam bahasa Arab itu sebenarnya punya 2 makna. Makna positif dan negatif. Asal maknanya itu keinginan. Toma itu keinginan yang kuat aslinya. Keinginan yang kuat dalam bahasa Arab disebut toma. Toma itu punya 2 makna, positif dan negatif. Nah, yang positifnya ada. Dalam Quran disebutkan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan
wa tama'a. Ingat Bu, surah As-Sajdah ya. Setelah kita bangkit dari sujud itu, imamnya baca tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Nah itu ya. Dan lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum, itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Bangun malam sholat. Terus apa yang dilakukan setelah sholat? Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan, dalam keadaan takut pada Allah, wa tama'a, dan doanya itu banyak gitu. Itu positifnya. Itu positif tuh, tama yang positif. Tapi tama yang dalam ayat ini negatif. Tama yang ada di ayat ini summa yatma'u an azid, tama yang sifatnya negatif. Nah, itulah uniknya bahasa Arab. Satu kata boleh jadi maknanya berbeda tergantung konteks. Baik. Tapi dalam bahasa Indonesia kalau disebut dengan tamak negatif itu biasanya Bu ya. Maknanya menyempit jadi negatif saja. Padahal tamak juga bagus, ada bagusnya. Ya salah satunya tamak dalam berdoa. Ya, khaufan wa tamak. Lanjut. Jadi ini sudah informasi gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Isyarat bagi kita yang masih pengen mengejar dunia lalu meninggalkan akhirat. Bahasanya dunia itu kalau dikejar seperti mengejar bayangan, tidak akan selesai. Kan puasnya. Buktinya apa? Ini contohnya Al-Walid bin Mughirah sudah sampai ke taraf semua hal dia sudah sampai. Oh, dia secara jabatan dia sudah di puncaknya. Secara nasab dia paling mulia. Lahirnya nasabnya lah mulia gitu. Bani Makhzum mah Quraisy. Jadi kalau disebut Quraisy itu kan anaknya banyak, anak sukunya banyak. Ya sama aja Nabi itu nasabnya temu nanti itu di atas. Nah, secara nasab dia mulia, secara pangkat dia tinggi, secara harta dia kaya, secara apa lagi semua dia punya. Tapi ternyata itu tidak menyebabkan hatinya puas. Nah, berarti dunia ini bukan untuk tempat memuaskan diri. Tidak ada puasnya. Ini sudah Allah ceritakan. Summa yatma'u an azid. Lanjut. Kalimat an azid dulu. Saya itu kalau bahas Quran ini kadang pengen ngebahas itu karena banyak sekali ininya. Uraiannya itu banyak. Kalimat an azid itu siapa pelakunya itu? Zada yazidu huwa. Kalau azid anak. Berarti Allah. Dia pengen saya menambahkan bagi dia harta itu. Makanya kata mufassir di sini waqad kafara bi, padahal dia kafir kepadaku, kata Allah. Isyarat bahwasanya seseorang kalau ingin ditambah oleh Allah kebaikan, maka syaratnya iman, diwujudkan dalam bentuk syukur. Karena kata Allah, wala in kafartum wala in syakartum la azidannakum. Kalau kamu barengi nikmat itu dengan iman dalam bentuk syukur, kan kami tambah, kata Allah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Nah, jadi kata Allah di sini summa yatma'u an azid, dia pengen aku menambahkan sementara dia sendiri tidak bersyukur, tidak beriman. Bagaimana mungkin akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, summa Allah. Kemudian summa mana ya? Saya membawa dua tafsir langsung ya. Pengertiannya Bu, kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla ini ada dua makna, sebagai huruf taukid atau sebagai huruf hasar. Rada, afwan. Sebagai huruf taukid atau huruf zajr wa rada. Kalau dia dipahami sebagai taukid penegasan, jika tidak ada statement, pernyataan, sikap yang keliru sebelum kalimat itu muncul.
Jadi kalau ada dosa, kesalahan, statement, pemikiran yang sesat sebelum kalla muncul, berarti itu ayat maknanya inna, sesungguhnya. Ya. Kalau diawali oleh sifat yang buruk, pernyataan yang buruk atau dosa maksiat, maka kalau ada kalla setelahnya maknanya penolakan keras dari Allah. Jangan begitu. Sekali-kali jangan begitu. Tidaklah demikian. Sekali-kali tidak, terjemah begitu ya. Artinya Allah menolak perbuatan itu. Ada dua, tergantung. Kalau diawali oleh yang buruk, berarti tidak ada yang buruk. Tiba-tiba Allah bilang kalla, maknanya inna, sesungguhnya. Tapi kalau diawali oleh sesuatu yang negatif, buruk, maka itu maknanya penolakan atas keburukan tersebut, dan itu miskonsepsi yang Allah ingin sampaikan. Bukan begitu seharusnya, dan jangan buat hal yang demikian. Maknanya. Jadi kalla apa di sini? Innahu kana innahu kana li ayatina anida. Aslinya innahu kana anidan li ayatina. Sesungguhnya dia itu, siapa hu-nya di sini? Al-Walid bin Mughirah, masih orang yang sama. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya dia itu Al-Walid bin Mughirah benar-benar, karena di sini bukan menggambarkan berkaitan dengan waktu. Dianya tadi bukan. Karena di sini menunjukkan penegasan. Sesungguhnya itu benar-benar dia itu anid. Apa itu anid? Anid menentang. Inat itu penentangan nanti. Tapi para ulama menjelaskan kafir itu bermacam-macam. Ada kafir inat, ada kafir nifaq. Ada kafir inat dan ada kafir nifaq. Kafir nifaq orang kafir di dalam, di luarnya dia pura-pura Islam. Itu kafir nifaq namanya, munafik. Orang itu munafik. Kufurnya kufur nifaq. Nah, kalau kufur inat itu sebenarnya dalam otaknya, dalam hatinya dia mengakui kebenaran. Tetapi dia pada akhirnya dia memilih kekufuran. Nah, itu kafir inat. Nah, jenis kafir si Walid ini adalah kafir inat. Kenapa begitu? Karena sebenarnya dalam otaknya, dalam pemikirannya Islam itu benar. Tapi karena takut pangkat hilang, takut kekayaan berkurang, dia memilih jalan kekafiran. Makanya disebut dengan innahu kana li ayatina anida. Lihat, Allah menyebutkan li ayatina. Maknanya Walid ini bukan orang bodoh. Dia mengenal ayat-ayat Allah. Buktinya nanti kita lihat riwayat yang cerita tentang Walid bin Mughirah ini, bagaimana dia menolak kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Baik. Baik, jadi kalau ada orang namanya Anid, kurang bagus ya. Anida jangan. Anid artinya orang yang ingkar, yang mengingkari kebenaran setelah dia ketahui. Disebut dengan Anid. Anida. Ya, bukan ya. Iya. Atau An-Nida, apa? An-Nida itu panggilan. An-Nida panggilan. An-Nida panggilan. Azan, An-Nida. Baik. Bagaimana tadi, Bu? Baik. Innahu kana li ayatina anida, ay li'annahu mu'anidun lil haq. Dia menentang kebenaran. Jahidun bi ayatillah, dan dia menolak ke ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mukadzibun li rasulihi, mendustakan rasulnya.
Fa kaifa yatma' bi ziyadati hadzal syaqiyil 'alim? Bagaimana mungkin dia bisa berharap kepada Allah tambahan kebaikan sedangkan dia dalam keadaan kufur? Ya, baik. Bagaimana kufurnya? Akan dijelaskan pada ayat yang ke innahu fakkara faqad qaddar nanti. Nah, sebelumnya saurhiquhu sa'uda. Sa'ud itu maknanya sa'ud itu artinya adalah sakhra. Sakhra, batu. Batu. Batu yang keras disebut dengan sakhra. Sa'ud. Saurhiquhu sa'uda. Tapi secara istilah ya. Secara istilah sa'ud itu ialah batu bukan batu. Jabalun min nar. Adalah sebuah gunung yang ada di neraka. Nah, jadi memang begitulah sifat Al-Qur'an. Wail secara bahasa artinya lembah. Tapi wail maknanya ialah lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi ada istilah dunia, ada istilah akhirat. Nah, gunung di neraka. Sa'ud itu bukan gunung di dunia sebenarnya, tapi walaupun secara bahasa artinya gunung, batu besar. Jadi Sa'ud itu artinya batu besar, tapi maknanya ialah gunung. Jabalun min narin yus'adu fihi atau yas'adu fihi al-kafir sab'ina kharifan. Yang nanti orang kafir akan disuruh menaiki gunung itu selama 70 tahun. Jadi perjalanan naik kate gunung itu 70 tahun naik ke puncak gunung. Nah, itu. Untuk keluar dari neraka ya? Nah, sampai disuruh mereka. Jadi saurhiquhu sa'uda maknanya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikat neraka untuk mengikat ahli neraka, tangannya diikat di tangan, di leher, kemudian mereka dipukul, dipecut dan berjalan, disuruh naik tanjakan yang rasa-rasanya tidak akan ada selesai. Padahal ada batasnya itu 70 tahun perjalanan. Ya. Setelah sampai di puncak gunung dilempar ke bawah. Itu makna saurhiquhu sa'uda. Nanti hancur sampai bawah, daki lagi gitu. Itu salah satu bentuk azab di neraka jahanam. Baik. Summa yahwi fihi abadan. Kemudian mereka dilemparkan dari situ dan terus berulang seterusnya abadi selama-lamanya. Ini salah satu bentuk hukuman di neraka. Fa idza sara fi a'laha hadara fi jahannam atau hudira fi jahannam fayahwi alfa amin qabla an yablugha ruha. Ya. Kemudian dijatuhkan dan jatuhnya itu dalamnya sedalam 1000 tahun. Jadi naiknya selama 70 tahun, jatuhnya 1000 tahun. Nanti naik lagi di atas 70 tahun naik. Lama naik lagi, Bu. Naiknya 70 tahun. Sab'in. Oh iya, 1000 tahun. Iya. Jauh sekali jurang itu. Dalam sekali jurangnya. Baik. Jadi yang mengatakan Sa'ud itu adalah gunung di neraka hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim dan lain sebagainya, hadis sahih. Bahwasanya Sa'uda adalah gunung yang tingginya 70 tahun perjalanan, yang dimana orang kafir di situ dirantai, digiring ke atas, kemudian dilemparkan ke bawah. Kenapa dia demikian semakin berat sekali hukumannya? Itu yang mana tidak jatuh tapai lain di dunianya lah kayak gitu, di akhirat nanti begini kondisinya itu tidak jatuh tapai lain anak itu, Bu. Tanya tapai lain. Baik. Kenapa dia demikian? Apa yang menyebabkan dia jatuh kepada neraka jahanam seperti itu? Kenapa Allah murka dengannya? Bukan soal karena dia kaya, bukan. Kalau kaya itu menyebabkan masuk neraka, nah, lebih rinci lagi dijelaskan di ayat berikutnya. Innahu fakkara wa qaddar. Disebabkan karena dia pernah berpikir dan memutuskan. Karena dia pernah berpikir. Fakkara artinya berpikir.
Berpikir kan bagus sebenarnya Bu ya. Iya. Tidak. Yang masalahnya itu hasil pemikiran dia tolak. Lalu dia qaddar. Qaddar itu dia memutuskan sesuatu yang menyelisihi hasil pemikirannya. Apa pemikirannya? Disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi sebuah riwayat. Yani innahu fakkara wa qaddar, yaitu Al-Walid bin Mughirah berpikir tentang urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'an. Lihat, kita ingat bahwasanya Al-Walid bin Mughirah itu orang yang dipandang dalam bangsa Arab Quraisy. Dia orang terpandang, kata-katanya didengar, uangnya banyak, semuanya dia miliki, nasabnya mulia, sehingga tentu orang yang demikian kembangnya Quraisy ini menjadi rujukan ya Bu ya. Karena followersnya banyak, karena dia artis, dia fenomenal. Dan apapun keputusan kata yang keluar tentang Muhammad dan Al-Quran akan mempengaruhi orang banyak. Tapi dulu, kenapa Allah murka dengan dia? Lihat. Jadi kalimat fakkara ini menunjukkan dia berpikir. Fakkara yufakkiru, tafkir, dia berpikir. Kemudian suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, ya surat Ghafir, Hamim, Tanzilul Kitab Minallahil Azizil Alim. Al-Quran itu kata Allah adalah sebuah kitab yang turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kemudian ini didengar oleh Al-Walid, ada dua riwayat. Satu, dia meminta Nabi Muhammad membaca, lalu dia mendengarkan. Yang kedua, dia mendengar, menguping waktu Nabi sedang sholat. Gara-gara Abu Jahal. Jadi Abu Jahal, kita tahu Abu Jahal Bu ya. Abu Jahal ini disebut Fir'aunnya umat Nabi Muhammad. Abu Jahal ini satu suku dengan Al-Walid bin Mughirah, sama-sama dari klan Bani Makhzum. Cuman Abu Jahal ini ibaratnya ponakannya lah. Jadi Abu Jahal ke mama sama Al-Walid. Cuman lebih terkenal kayaknya Abu Jahal dibandingkan Al-Walid bin Mughirah. Padahal sebenarnya lebih dahsyat lagi Al-Walid bin Mughirah ini. Lebih kurang ajar lagi Al-Walid bin Mughirah ini. Abu Jahalnya sungkem dengan dia gitu ibaratnya. Mamanya manggil mama itu. Lebih terpandang. Jadi Abu Jahal ini meminta mamanya ini untuk menilai bacaan Quran yang disampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba sampaikan pendapatmu wahai mamaku, tentang Al-Quran dan pribadi Muhammad itu apa sebenarnya Al-Quran itu katanya. Al-Walid ini saya nggak bisa ngasih komentar katanya, kecuali saya mendengar langsung. Benar pendak tuh Bu? Benar kan? Cukup fair dia. Dia nggak mau ngasih statement, pernyataan, penilaian kecuali dia. Di sini masih bagus dia nih. Nampak dia seorang berwawasan. Nampak dia seseorang yang objektif menilai gitu kan. Kemudian dia mendengar Nabi baca Quran. Kemudian setelah dia mendengar Quran dari yang dibacakan langsung oleh Nabi, ya. Langsung Nabi Muhammad yang baca pada dia nih Bu ya. Awak saya mendengar Quran dari orang lain. Tersentuh awak. Iko Nabi yang membaca Quran tuh inya Bu. Setelah dibacakan Quran oleh Nabi atau dia mendengar Quran langsung dari Rasulullah SAW, dia balik ke Abu Jahal. Apa dia katakan? Wallahi demi Tuhan, laqad sami'tu minhu kalaman ma huwa min kalamin nas. Saya mendengar sebuah kalam dan sama sekali itu bukan kalamnya manusia. Masih bagus kan Bu? Masih bagus. Karena Al-Walid bin Mughirah ini saya bilang dia orang yang berpendidikan, dia berwawasan, dia pintar. Dia pintar. Ini bukan ucapan manusia. Wala min kalamil jin, dan bukan juga ucapan jin. Wa inna lahu lahalawatan. Di dalam ucapannya itu ada manisnya. So sweet gitu ucapan Quran itu gitu. Karena Al-Walid ini mengerti sastra Arab. Dan mustahil ada pujangga, penyair, anak senja yang bisa mengarang seperti itu. Dia mengaku itu bukan ucapan manusia. Tapi dia belum tahu itu ucapan Allah gitu. Dia mesti menganggap ini bukan karya manusia. Dan di dalam Quran itu ada halawah. Halawah itu manis. Hulwun itu artinya manis. Halawiyat itu permen. Halawah manis. Wa inna alaihi latalawah.
dan di dalam Quran itu ada sesuatu yang istimewa, yang baik, yang bagus. Intinya sampai di sini masih bagus Bu ya? Masih objektif dia. Karena dia mengerti sastra Arab. Wa inna a'lahu la musmir, di atas kalam itu, Quran itu ada buahnya. Masih bagus ya Bu ya? Masih bagus. Kemudian wa inna la ya'lu wa la yu'la alaih, dan tidak ada ucapan yang seperti ucapan ini. Tidak ada yang bisa menandingi kalam Al-Quran ini. Wah, ini ahli sastra Arab langsung yang menilai ini Bu. Iya, orang kita kali. Iya. Jadi la ya'lu wa la yu'la alaih, ini istilah ya. Dia itu di atas dan tidak ada yang mampu menandinginya, itu maknanya. Di Al-Quran itu di atas dan tidak ada mampu yang, tidak ada sesuatu yang mampu menandinginya. Tak ada di itu lain. Baik. Tidak ada tandingannya. Tidak ada duanya, tidak ada tandingannya. Itulah kira-kira. Wa ma yaqulu hadza basyarun. Tak mungkin ada manusia yang bisa mengubah kalimat seperti ini. Bukan Muhammad yang ngomong ini bukan ucapan Muhammad ini, kan? Sampai di sini bagus semua itu ya. Objektif dia. Kemudian apa lagi? Kemudian Abu Jahal agak khawatir dengan ucapan Walid ini. Kalau ini disampaikan ke forum orang-orang Quraisy, mama aja. Aku bayu. Dangerous nih, ucapanmu itu berbahaya. Bisa jadi semua orang akan meninggalkan agama kita. Menyembah berhala udah hilang habis itu. Lihat di posisi yang sangat kritis gitu ya. Kalau seandainya Walid ini orang biasa, ini orang miskin gitu kan, nggak ada orang, nggak akan banyak pengaruhnya. Tapi karena posisinya ini tinggi di atas, sedikit saja statementnya, batu saja orang lah khawatir. Ah gitu sih lah. Hati-hati, ini menjadi pelajaran bagi kita, hati-hati kalau kita menjabat. Hati-hati kalau jadi artis. Ambo yang paling ngeri, ambo di zaman akhir zamanku Bu, profesi yang paling ngeri itu artis. Karena apapun yang orang lihat daripadanya akan menjadi tuntunan. Orang awak kopi nonton, tontonan jadi tuntunan. Nah, tuntunan jadi tontonan. Nah, ini masalah. Nah, itu yang terjadi. Jadi di atas nikmat yang banyak ada tanggung jawab yang besar. Intinya. Kan nikmat kelebihan di atas di dalam kelebihan yang Allah berikan kepada kita ada posisi tanggung jawab yang juga besar. Jadi kalau awak sarjana, Bu, awak dokter, awak kan Maroko. Ah, itu kadang musuh. Bu, jaga kesehatan ya Bu, ke dokter. Kan dia merokok, sudah tuh dokter itu merokok. Kira-kira Bu. Ini orang tahu tapi nyo yang, nah itulah bahayanya. Nah inilah yang terjadi pada. Kemudian akhirnya bertemulah Al-Walid dengan forum Quraisy. Namanya di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kayak balai adatnya Quraisy lah itu. Balai adat Quraisy itu disebut dengan Darun Nadwah. Falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah. Panggillah orang-orang yang ada di Darun Nadwah itu semuanya. Kata Allah, wahai Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal, panggillah orang-orang yang di balai adat kalian semua itu. Falyad'u nadiyah. Nadiyah di situ maknanya ialah orang-orang yang ada di Darun Nadwah, itu tafsirnya. Falyad'u az-zabaniyah, maka kami panggil pula az-zabaniyah, yaitu malaikat pengazab nanti di neraka. Ya. Jadi bertemulah Al-Walid bin Mughirah di balai adat orang-orang Quraisy. Di situ berbicaralah Walid. Orang-orang bertanya kepada Walid, apa pendapatmu tentang Muhammad wahai Al-Walid? Ini riskan ini. Kemudian apa kata Al-Walid? Innama antum taz'umuna anna Muhammadan majnun. Kalian menuduh Muhammad itu orang gila. Nah, lihat apa kata Walid di sini. Fahal ra'aitumuhu qattu yukhnaq.
Pernah enggak kalian melihat sekali saja dia kehilangan kesadaran dirinya? Pernah enggak dia enggak waras sekali? Qalu la wallah, enggak pernah. Bahkan Muhammad itu orang yang sangat cerdas. Ya. Berarti ini kan bantahan ini, Bu. Ya. Berarti ini enggak gilo doh. Itu kecil Walid. Dukung dia. Malah dukung ini. Fatasumuna annahu kahin. Lalu kalian menuduh dia sebagai tukang tenung. Kalian anggap Muhammad, kalian tuduh Muhammad itu tukang sihir. Laqad ra'ayna fahal ra'aitumuhu takahhana qad. Pernah enggak kalian melihat sepanjang hidup Muhammad yang kalian tahu dia dari kecil gimana? Pernah dia praktek tenung itu? Kata mereka, wallah tidak pernah. Laqad ra'ayna al-kahanah asja'an wa takhalujan. Saya kenal betul dengan ilmu sihir itu. Maka tidak ada ciri-ciri ilmu sihir itu atau orang yang melakukan praktek ilmu sihir itu terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Walid bin Mughirah ini orang berwawasan, dia tahu tuh, gitu-gitu tuh tahu dia. Fahal ra'aitumuhu kadzalik? Pernah enggak kalian melihat itu tanda-tanda itu pada dia tentang sihir-sihirnya itu? Tidak, kata orang. La wallahi. Bayangkan tuh di balai adat ngecek surang Al-Walid, orang macam enggak pernah. Betapa dia tuh wibawa ya. Hidangan ngecek. Kemudian kalian anggap dia annahu kazzab. Kalian tuduh dia pendusta. Fa'al jarrabtum alaihi kaziban qattu? Pernah enggak sekalipun kalian bermuamalah dengan dia, berkomunikasi dengan dia, berhubungan dengan dia, pernah dia bohong sekali saja? Ada enggak risiko yang pernah? Qalu la wallah, tidak pernah. Bahkan dia itu al-amin, orang yang terpercaya. La, kata mereka. Qalu la, tidak pernah wahai Walid. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma sadiqul amin. Nabi itu justru bergelar al-amin karena orang yang jujur sekali. Nabi itu lurui. Faqalat Quraisyun lil Walid. Maka orang-orang Quraisy akhirnya bertanya kepada si Walid, Al-Walid ini. Fama huwa? Kalau begitu Muhammad tuh. Siapa Muhammad tuh? Penyihir enggak? Penyihir belum lagi. Kalian belum lagi. Oh, penyair. Maaf, penyair. Kalian menuduh dia penyair. Tazumuna annahu syairun. Kalian menuduh dia tuh penyair, pujangga, tukang nulis puisi, tukang hayal. Fal ra'aitumuhu nataqa bi syi'rin qad? Pernah enggak kalian melihat Nabi Muhammad itu bersyair sekali saja? Seumur hidupnya. Kok tiba-tiba dia mau sampai 10 tahun dia bersyair? Kan enggak mungkin. Syair ketika itu menjadi perlombaan tahunan, enggak mungkin orang langsung menang gitu enggak. Enggak ada. Kata qalu la, enggak pernah sekalipun kami mendengar Muhammad itu bersyair-syair. Kemudian semua argumentasi dan tuduhan orang-orang Quraisy kepada Muhammad gugur oleh siapa? Al-Walid. Harusnya orang tuh Islam pun itu. Jadi tanggapan Abu Lahab apa gitu Ustaz? Enggak tahu ini apa. Kita baca. Abu Lahab ya itu tadi bilang, kalau ini yang kamu katakan, ini bahaya ini. Bahaya. Bogang nih. Iya. Abu Lahab pun enggak mau masuk Islam, bukan enggak tahu siapa itu Muhammad. Abu Lahab itu pernah ditanya oleh siapa? Oleh Abu Sufyan kalau salah. Waktu itu mereka lagi safar berdua di luar kota Makkah. Ya Abu Lahab, kenapa kau tahu kan Muhammad itu orangnya jujur, benar? Iya, saya tahu. Terus kenapa kamu enggak malah menjadi penentang Muhammad sekarang? Terus apa kata Abu Lahab, Bu? Apa kata Abu Lahab, Bu, kepada Abu Sufyan? Kalau tidak salah yang riwayat ini ya. Kata Abu Lahab, kamu tahu saya ini dari mana? Bani Makhzum. Ya, Muhammad itu dari mana? Bani Hashim. Bani Makhzum dan Bani Hashim kan pernah saya bilang. Bani Makhzum dan Bani Hashim ini bersaing dalam semua hal, kekayaan, banyaknya anak laki-laki, kemudian pengaruh, bahkan yang menang syair, siapa yang kuat secara fisik, semuanya bersaing. Muhammad itu kalau saya ikut berarti Bani Makhzum kalah. Bani Hashim sekarang diwakili oleh Muhammad ingin cari pengaruh. Dikira Muhammad itu ingin cari pengaruh. Ya saya otomatis menjadi anti Muhammad dong, lawan daripada Muhammad. Itu tuh, Bu. Gengsi.
Jadi orang-orang yang gengsi itu Bapak Ayu rugi sendiri. Ya. Jadi kebanyakan orang kafir itu kafir bukan karena tidak mengenal kebenaran, tetapi hatinya buswa. Hubbud dunia, cinta dunia. Dunia itu bisa karena harta, pangkat, sebutan, ya. Gengsinya. Kemudian kalian tuduh dia sebagai sahir, tukang sihir. Kalau kahin itu tukang ramal. Tadi kan bilang kahin kan? Sekarang kalian tuduh dia tukang sahir. Jadi di sini ada 4 tuduhan yang dibantah oleh Al-Walid. Yang pertama, gila, tukang ramal, tukang puisi, penyair. Kemudian yang ketiga, pendusta, 5 lah. Sahir, tukang tenung. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, dukun itu terbagi-bagi, Bu. Kalau dia cuma meramal saja, kalau kartu jarot, kartu apa namanya? Kartu yang meramal gitu, Bu, itu namanya kahin. Bukan kain ya, Bu, ya, kahin. Nah, jamaknya kuhan, kahanah ilmunya. Kemudian sahir itu lebih ke tenung, nyalah menyerang gitu, ofensif. Nah, kalian tuduh Muhammad itu sahir. Amma ra'aitumuhu yufarriqu bainar rajul wa ahlihi walidi wa mawalihi, karena agama yang dia serukan itu memisahkan antara orang-orang yang berkeluarga. Semua itu dibantah oleh Al-Walid bin Mughirah. Kemudian muncul lagi si Abu Jahal. Abu Jahal dia bisik-bisik mungkin kasih ke Al-Walid, ini gimana nih sebenarnya? Kemudian orang-orang Quraisy pun meminta final decision. Apa itu? Keputusan terakhir. Apa kata orang Quraisy? Dari sini saya temukan. Kata orang Quraisy, ucapanmu itu terlalu panjang, wahai Walid. Inti sebenarnya itu. Apa kesebutan kata? Itu yang dimaksud dengan innahu fakkara. Disitulah dia berpikir. Wa qaddar, dan memutuskan. Memutuskan final decision. Keputusan terakhirnya apa, wahai Al-Walid? Lagi koselah terakhir apa keputusan kau terakhir? Itu yang kami ikut. Dia terlalu berbelit-belit gitu kan. Sampai sini masih bagus Al-Walid, tapi ketika ditanya demikian, diminta keputusan terakhir, apa yang terjadi Ibu? Bapak Ibu ada punya apa ada ya? Itu yang dimaksud dengan innahu fakkara qaddar summa qutila kaifa qaddar. Dia memutuskan apa? Akhirnya dia memutuskan ucapan terakhirnya, final decisionnya apa? Itu yang disebut di dalam ayat 24. Apa itu? Ini keputusan terakhir dari Walid bin Mughirah. Apa keputusan yang keempat? Keputusannya itu disebutkan di ayat 24 dan 25. Ini keputusan terakhir daripada Al-Walid bin Mughirah. Apa itu, Bu? Faqala. Dan keputusan terakhir dari Walid bin Mughirah, in haza illa sihrun yu'sar. Yang disampaikan Muhammad itu adalah ilmu sihir yang dipelajari oleh orang-orang sebelumnya. Orang-orang sebelumnya, yu'sar yang dipelajari oleh orang-orang sebelumnya, orang-orang terdahulu. Jadi sihir ini ada 2 pengertian ini. Sihir secara bahasa itu artinya takhyil. At-takhyil itu artinya imajinatif, sesuatu yang imajinatif. Tetapi dalam istilah sihir itu ialah semacam kemampuan untuk memanipulasi sesuatu, bisa untuk kepentingan tertentu, ya Bu ya. Nah, itu disebut dengan sihir, ilmu sihir. Jadi sihir yang disebut oleh Walid bin Mughirah ini bisa bermakna takhyil, atau Muhammad itu punya sesuatu yang imajinatif yang dipelajari sebelumnya. Nah, itulah ungkapan dari Al-Walid bin Mughirah. Kemudian in hadza illa qaulul bashar. Al-Quran itu hanyalah ucapan manusia. Lihat Bu, terbalik kan Bu. Ini hadisnya panjang tadi yang saya baca panjang segini hadisnya cerita tentang pembelaan Al-Walid bin Mughirah itu. Tapi ada akhirnya karena
posisi yang terdesak, karena khawatir pengaruh dan lain sebagainya, kedudukannya, akhirnya dia membatalkan apa yang dia baca pendapat yang pertama. Pengakuan kebenaran itu. Makanya disebut dengan innahu kana li ayatina anida. Dia tuh inat. Dia tahu kebenaran tetapi dia melanggar sendiri karena cinta dunia. Gengsinya. Gengsinya. Nah. Pertanyaan saya, ada enggak al-walid akhir zaman? Ada. Pertanyaan saya, ada enggak orang yang berkarakter seperti Walid ini? Ada. Sebelum menjabat bagus kata-katanya. Iya, banyak. Belum kaya. Sebelumlah menjabat ini, nanti kita akan bela wong cilik sebelum jadi presiden. Setelah jadi presiden, setelah jadi pemimpin, dijual-jualnya wong cilik. Aset-aset dijual. Membela rakyat kecil. Nah, kini tanah rakyat kecil diambilnya. Gara-gara apa, Bu? Dunia. Dulu dia zaman Soeharto dilengsarkan, dia seorang mahasiswa yang pembela apa? Apa? Enggak, bukan istilahnya. Gerakan yang ya Amin Rais dan seterusnya itu apa? Revolusi. Seorang revolusioner. Nyampe masuk ke parlemen udah hilang taringnya, ompong. Jadi sebelum dia waktu jadi dokter, dia dokter spesialis hebat bagus, tapi kalau sudah diangkat misalnya jadi pejabat, ilmu kedokteran itu hilang, yang ada lebih tinggi. Jadi berat ya Pak. Orang yang diberi jabatan. Berat tanggung jawabnya. Berat godaannya. Secara ilmu planologi misalnya, ini wilayah nggak boleh digundulin, ini wilayah nggak cocok. Atau secara ilmu apa lagi? Ilmu bangunan misalnya, semennya harus begini, besinya harus begini. Tapi terkadang konflik dengan kepentingan, akhirnya dikorup. Ilmunya ditolaknya, kebenaran ditolaknya. Ini bukan hanya masalah agama, Ibu ya, seluruh persoalan hidup. Kadanglah belajar di S1, S2, S3 konsep yang benar. Tapi ketika ketemu realita kehidupan, akhirnya dia jual semua kebenaran. Nah, itu kebutuhan, konflik kepentingan dan lain sebagainya. Anda bahas gitu. Akhirnya orang-orang semacam inilah walid-walid di akhir zaman. Walaupun kecil-kecilan awalnya. Inilah Walid bin Mughirah akhir zaman. Makanya hukumannya gak main-main. Apa kata hukuman tadi, Bu? Sa'urhiquhu sa'uda. Akan kami giring dia naik ke gunung. Tinggi, kamu lepaskan. 70 tahun mendaki sampai dipecut. 70 tahun mendaki, diikat, dipecut, kemudian lelah, rasanya tidak ada ujung, tiba dia teh lah diampen ke bawah. 1000 tahun lamanya sampai. 1000 tahun sampai urut tahun. Jadi kalau ada orang demikian, saya tuh ngeri, saya yang takut, Bu. Kasihan dia gitu. Enggak baca Bu, enggak baca Quran Bu. Jadi Al-Walid bin Mughirah. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan seperti ini, menganggap ini kan tentang Walid bin Mughirah. Enggak, Al-Walid bin Mughirah sudah mati. Tilka ummatun qad khalat. Itulah umat yang telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Akan muncul lagi isyarat dari Allah, Walid-Walid yang akan muncul lagi. Walid bin Mughirah baru. Ya. Yang Allah inginkan kepada kita seperti penyihirnya Nabi, penyihirnya Fir'aun. Ketika Musa berdakwah ke Fir'aun, kan disuruhnya beradu sihir dengan, dianggapnya Musa itu penyihir juga. Maka diadulah penyihir kerajaan, penyihir yang statusnya ASN, pegawai negara, diadu dengan Fir'aun. Penyihir itu mahir dengan ilmu sihir. Ternyata yang dikeluarkan Musa itu bukan sihir. Yang mengerti tentang mukjizat, ini bukan sihir nih. Akhirnya sujud itu. Fir'aun, kenapa kalian sujud sebelum saya izinkan? Dia memahami mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah itu sebagaimana mestinya. Walaupun diancam dibunuh, disalib, penyihir itu tetap konsisten. Makanya mereka syuhada. Itu kalau ilmu itu tak pakai, Allah cinta.
Tapi kalau ilmu tidak dipakai, kayak Walid Al-Mughirah ini. Al-Walid itu ya Allah, dia mengerti sastra Arab, dia mengerti ilmu perdukunan, lah dibantahnya pertama, asli tiba-tiba melenceng saja. Padahal yang beri ilmu itu juga Allah. Beri Allah, tapi tidak dipakai. Ini menunjukkan ilmu itu juga fitnah, ujian bagi kita. Di mana hidayah itu tempatnya? Hidayah itu ada. Hidayah itu lebih masif dari matahari yang bersinar sekarang, di udara yang kita hirup. Cuman hati wa tertutup. Hati wa kau busuk. Hati wa kau punya sifat-sifat yang jelek, hubud dunia, cinta dunia. Akhirnya tertutup hidayah itu. Hidayah itu lebih banyak dari sinar matahari, udara yang kita hirup, Bu. Di mana hidayah? Ayat Allah bertebaran, cuman hati kita yang dipertanyakan. Baik. Lanjut, sampai mana tadi? Kutila kaifa qaddar. Lihat, sampai Allah mengatakan kutila. Apa itu kutila? Dari kata qatala. Qatala itu artinya membunuh. Kutila dibunuh. Artinya dibinasakan. Kalau ada kata Ibnu Abbas, kalau ada kalimat kutila atau yang semisalnya dalam Al-Quran, itu maknanya la'ana, Allah laknat dia. Makna laknat adalah Allah menjauhkan kasih sayangnya daripada dia. Allah nggak pandang dia dengan kasih sayang lagi. Kalau orang sudah kehilangan kasih sayang Allah, maknanya dia neraka. Habis qatalahumullah anna yufakun dalam surat Al-Munafiqin. Lu'ina, dilaknat. Dijauhkan dari rahmat Allah. Kaifa qaddara. Kaifa di sini artinya secara bahasa bagaimana. Kalau gampangnya kok bisa. Kok bisa dia qaddara, memutuskan begitu. Menetapkan tadi itu. Jadi ini salah satu berpikir yang aneh. Ya, cara berpikir yang aneh. Sehingga tapi secara bahasa artinya kaifa di sini adalah li ta'ajjub, keheranan. Jadi ungkapan yang heran, sesuatu yang membagongkan, mengherankan. Kaifa qaddar. Bisa-bisanya dia memutuskan. Ya orang yang berakal sehat pastilah berpikir kok bisa-bisanya dia begitu gitu. Nah. Ya, innahum fakkara wa qaddara summa kaifa qaddara. Sampai diulang 2 kali, summa kutila kaifa qaddar. Ya, sampai 2 kali loh. Pulangan 2 kali itu dalam Quran banyak ya. Uslub pengulangan, tikrar atau takrir itu banyak dalam Quran. Contohnya apa? Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Itu pengulangan tuh. Maknanya di situ ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, benar-benar Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, summa kutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddar. Summa nazar, kemudian dia memandang. Yang mandang ini siapa? Si Walid. Mandang itu kemana? Nah, memandang, bentar. Memandang, mungkin memandang ke Quraisy. Bentar saya lihat dulu ya. Memandang ke Quraisy. Setelah dia berpikir, kemudian dia memutuskan, kemudian memandang orang-orang Quraisy. Kalimat nazar itu bermakna 2 dalam bahasa Arab. 1, memandang secara fisik, juga bisa bermakna memandang secara batin. Ya, misalnya kalau ada ulama mengatakan dalam buku fikih itu hadza at-ta'wil fihi nazar. Maksudnya dalam pendapat ini perlu ditinjau lagi. Ya, akhirnya dia meninjau. Dia memikirkan lagi. Summa abasa itu berubah rona wajahnya. Ingat, abasa wa tawalla. Wajahnya itu masam. Wajahnya itu masam. Wajahnya itu berubah menjadi jelek. Baik. Summa abasa wa basara. Apa makna basara di sini? Kalau abasa itu muka masam, muka tidak enak. Kalau basara ada 2 tafsir menurut Imam Qurtubi. 1, kalaha wajhuhu, yaitu taghayyara launuhu, wajahnya berubah warnanya. Air mukanya berubah kalau bahasa Indonesia. Nah, itulah orang kalau bukan marah, orang kalau menyembunyikan kebenaran, berdusta, wajahnya itu berubah.
Ada yang salah. Jadi jadi wajah ini jendela dunia, jendela hati kata orang. Janganlah sebut nama sini. Jangan sebut nama partai, nama orang. Semoga Allah kasih hidayah aja. Baik. Jadi orang kalau tadinya berada dalam hak kebenaran, kemudian dia berpindah kepada kebatilan, itu rona wajahnya akan berubah. Orang yang tadinya non muslim masuk Islam, saya perhatikan wajahnya semakin baik. Orang kalau berdusta kelihatan dari matanya, Bu ya, ketakutan. Nah, itu tidak bisa dibohongi, gitu kan? Itu yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah. Summa abasa wa basara. Abasa tadi air muka, basara artinya air mukanya berubah. Tafsir yang kedua, basara arti yang kedua adalah waqafa la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Dia tidak maju dan tidak mundur. Maksudnya dia stagnan. Ya, tidak meninggalkan tidak maju dan tidak pula mundur. Waqafa, dia diam maksudnya di situ. Dia diam di situ. Artinya dia tidak puas sebenarnya apa yang dia lakukan itu salah, ada something wrong gitu. Innahu kana summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Adbara itu maknanya walla wa a'rada zahiban ila ahlih. Jadi dia pulang di situ. Pulang ke keluarganya. Pulang secara makna yang satu. Makna yang lainnya adbara itu maknanya berpaling dari kebenaran. Nah, ini juga maknanya tepat. Jadi tadinya dia menghadap kepada kebenaran, tetapi ditutupi nafsunya, akhirnya dia berpaling dari kebenaran. Nah, itu makna adbar. Nah, melengok. Kemudian adbara wastakbar. Istakbara artinya meninggi, menyombongkan diri. Sama dengan iblis itu kan? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Baik. Tapi kata Imam Qurtubi di sini wastakbara maknanya ta'azzama an yu'mina. Dia merasa gengsi untuk beriman. Dia tidak mau untuk beriman. Ada yang mengatakan qila makna adbara wastakbar di sini ialah dia tidak mau masuk Islam, diajak untuk masuk Islam tidak mau. Kemudian apa lagi ayatnya? Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Qaulul bashar. Ya. Jadi dia mengatakan ya, ini adalah ungkapan final dia tadi. Yang disampaikan pada orang-orang Quraisy. Akhirnya orang Quraisy yang tadinya boleh jadi banyak yang akan beriman, kalaulah saja dia jujur sampai akhir, maka dia mendapatkan pahala jariah. Makanya hal ini menyakiti Rasulullah SAW. Makanya pangkal ayat tentang Al-Walid bin Mughirah itu apa Bu? Ayat 11. Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarlah Muhammad. Kan itu kan? Pangkal dari Al-Walid bin Mughirah itu adalah ayat yang ke-11. Ini yang membuat Nabi sedih. Ada orang yang kenal diriku bahwasanya apa yang kubawa ini benar, tapi akhirnya seharusnya dia bisa menjadi jalan hidayah, malah dia menutup jalan hidayah bagi orang lain. Maka membuat Nabi sedih, maka Allah mengatakan zarni, serahkan orang cie itu kambuh ya Allah. Wa man khalaqtu wahida, yang telah aku ciptakan dalam keadaan sendiri dianya, tanpa memiliki apa-apa. Jadi itu dari sini kita paham betapa sedihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedihnya Nabi kita, apa yang beliau bawa itu benar, kemudian justru orang-orang yang paham tidak membela beliau. Jadi paham sekarang betapa sakitnya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan wazarni wa man khalaqtu wahida. Di malam hari Nabi membaca surah Al-Muzammil, wazarni bukan di surah Al-Muzammil, wazarni wal mukazzibina ulin ni'mati wa mahilhum qalila, dan serahkan orang-orang yang memiliki nikmat itu, orang kaya itu padaku wahai Muhammad, walaupun mereka al-mukazzibin, mendustakan. Termasuk dalamnya adalah Al-Walid bin Al-Mughirah.
Sampai sini ada pertanyaan, Bu? Pak, Ya, silakan. berarti yang si buat itu dia tolong oleh anak. Anaknya kan patuh tuh pada Rasulullah. Siapa anaknya 3 masuk Islam, ya. Kan bisa anaknya ngomong. Maksudnya? Itu dia kan sudah engkar sudah kafir. Itu anaknya bisa menolongnya nanti. Nah, bisa. Nabi Ibrahim tidak bisa nolong paman beliau, ayah beliau. Tidak berubah. Tidak bisa. Anak yang beriman menolong orang tuanya kafir hanya di dunia. Kalau orang tua kafirnya meninggal dalam keadaan kafir, dia nggak boleh lagi walaupun hanya sekedar mendoakan, Bu. Tidak boleh. Ada nih Muslim, orang tuanya meninggal dalam keadaan non Muslim, tidak boleh dia doa Rabbi fili wali walidayya, nggak boleh, haram. Yang boleh dia lakukan itu selama orang tuanya hidup saja. Ya, doa aja kepada ke Islam. Kalau sudah meninggal tidak ada lagi. Ya. Sebaliknya juga, anak kepada bapak, bapak kepada anak. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh doakan untuk anak ini, larang sama Allah, innahu amalun ghairu shalih. Bukan keluargamu, kata Allah. Karena anaknya sudah tenggelam dalam kekafiran, kan? Jadi kemampuan kita menjadi pintar itu juga tidak menjamin. Tidak menjamin, Bu. Itu mengikuti ya. Tidak menjamin. Dikatakan orang yang beriman dan berilmu diangkat derajatnya. Makanya iman dulu baru berilmu. Bukan berilmu dulu, iman dulu baru Kan berilmu. ada lagi kan katakan amal itu dengan ilmu. Iya. Nah, amal itu dengan ilmu, dia tidak ada ilmunya, tapi nggak ada amalnya. Banyak kalau kata-kata semuanya dengan ilmu, bilang ilmi, dunia dengan ilmu, akhirnya dengan ilmu, kedua-duanya dengan ilmu, kan ada tuh. Nah, terus bagaimana itu? Dia nggak berilmu. Ilmu itu macam-macam, Bu. Ada ilmu teoritis, ada ilmu non teori. Secara teori dia bagus, tapi ada ilmu yang sifatnya batin, yaitu hati, ilmu hati ini. Makanya ketika menghadapi Fir'aun, jangan pakai teori, kata Allah kepada Musa. Apa kata pakai sentuhan batin. Apa kata Nabi, izhab ila fir'auna fa innahu tagha faqul, katakanlah pada Fir'aun, hallaka illa an tazakka. Itu ya, Ibu ya. Tawarkan kepada dia untuk membersihkan hatinya. Jadi hati itu Hati dulu. Jadi hati ini kalau bersih, Bu, maka ilmu yang didapatkan akan berkah. Tapi hati kumuh, ilmu macam-macam, malah itu menjadi fitnah, menjadi masalah. Di koruptor, saya tanya, koruptor itu ijazahnya Pak, rata-rata sarjana tuh, Bu. ya. Apa enggak kurang mereka belajar Pancasila? Teorinya ya. Teori saja. Tapi ilmu membersihkan batin tidak ada. Makanya sebelum belajar ilmu, bersihkan niat itu. Baik. Itu yang hilang pada pendidikan kita, Bu. Anak-anak dijejalkan dengan pengetahuan, tapi hatinya kering. Tidak diajarkan ikhlas, tidak diajarkan sabar, tawakal, tidak diajarkan mahabbah, cinta, kasih sayang, tidak diajarkan peduli. Karena muncullah generasi-generasi yang pintar secara akademik, tetapi hati mereka kosong. Akhirnya bunuh diri tinggi sekali angkanya di negara-negara yang katanya maju. Jepang. Nah, tapi tidak bisa juga hati bersih, hati aja dikelola, tapi akal nggak diisi, juga salah. Nah, itu jadi pemimpi saja jadinya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Batinnya bersih, akalnya cerdas, fisiknya bagus. Nah, jalan semuanya. Nah, itu yang kehilangan kita pendidikan sekarang. Hanya anaknya dibekali dengan ilmu-ilmu teori, tetapi lupa dengan ilmu hati. Tazkiyatun nafs. Apa itu adab itu lebih ke iman ya? Gimana, Bu? Adab itu arti tadi lebih ke iman ya, Ustaz. Iya. Lebih ke kita mempelajarinya dalam keimanan. Iya, betul. Iman menjadi dasar segala sesuatu. Itu dapat adab. Ada pertanyaan lagi, Bu? Bu yang di belakang? Masya Allah. Pak, berarti nanti